Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Marianti dengan NIM 23531124. Nah, baiklah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran yaitu tentang materi PAI. Nah, materi yang saya pilih yaitu tentang menghindari sikap gibah. Nah, alasan saya memilih materi tentang gibah ini karena materi tentang gibah ini sangat dekat dengan kehidupan siswa, baik itu di media sosial atau lingkungan sekolah. Nah, banyak siswa itu tidak sadar bahwa membicarakan kejelekan temannya sendiri atau orang lain itu termasuk ke dalam perbuatan gibah. Nah, maka dari itu materi tentang gibah ini sangat penting dipelajari agar siswa itu dapat memahami dampak dari perbuatan gibah dan belajar untuk menjaga lisan dan sikap dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu memberikan contoh kasus kepada siswa. Nah, salah satu contoh kasusnya itu obrolan saat istirahat. Nah, pada saat jam istirahat, beberapa siswa itu pergi ke kantin. Nah, ada teman yang tidak hadir di kantin itu, yaitu Dina. Lalu mereka yang hadir di kantin itu membicarakan kejelekan atau keburukan temannya sendiri, seperti Dina itu kalau presentasi jelek banget, atau dia itu bodoh sekali, atau dia itu orangnya lelet, atau dia itu kurang nyambung. Nah, ada yang hanya ikut membicarakan kejelekan Dina, ada yang diam saja, dan ada yang tertawa. Nah, beberapa saat kemudian ada yang menyampaikan pembicaraan itu kepada Dina. Lalu Dina itu merasa sedih, kecewa, dan malu. Nah, dari contoh kasus tadi, itu guru memberikan pertanyaan, apakah dari contoh kasus itu termasuk ke dalam perbuatan gibah? Nah, jika termasuk ke dalam perbuatan gibah, apa dampak perbuatan gibah itu bagi diri sendiri dan orang lain? Nah, dan bagaimana seharusnya sikap kita itu agar tidak menyakiti perasaan orang lain? Nah, selanjutnya yaitu model pembelajaran yang saya pilih untuk materi gibah, yaitu model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Nah, alasan saya memilih model pembelajaran PBL ini karena materi gibah ini sangat dekat dengan masalah nyata dalam kehidupan siswa. Nah, dengan adanya model pembelajaran PBL ini, siswa itu tidak hanya mendapat penjelasan dari guru, tetapi siswa itu dapat menganalisis dari contoh kasus, memahami dampak gibah dan menentukan solusi. Nah, jadi pembelajaran itu lebih bermakna karena siswa itu benar-benar belajar dari masalah nyata yang mereka alami. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan. Pendekatan yang saya pilih yaitu student center. Alasan saya memilih pendekatan student center ini karena pembelajaran pembentukan akhlak seperti menghindari sikap gibah itu tidak hanya cukup dengan ceramah saja, tetapi siswa itu benar-benar dituntut untuk memahami dampak dari perbuatan gibah tadi. Jadi siswa itu yang terlibat aktif dalam pembelajaran. Siswa itu diminta untuk berpikir, menganalisis. Jadi siswa itu dapat menumbuhkan kesadaran diri untuk menghindari sikap gibah tadi. Nah, selanjutnya yaitu strategi yang saya pilih untuk materi gibah, yaitu the 4 of 2. Alasan saya memilih strategi the 4 of 2 ini untuk materi gibah karena siswa itu diberi kesempatan untuk berpikir terlebih dahulu dan berdiskusi dengan pasangannya, dan siswa itu lebih berani menyampaikan pendapatnya. Lalu setelah mereka berdiskusi, menyampaikan hasil diskusinya tadi kepada teman-teman yang lain. Nah, dengan strategi ini siswa itu dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya. Nah, selanjutnya yaitu metode yang saya pilih untuk materi gibah, yaitu metode diskusi. Alasan saya memilih metode diskusi ini untuk melatih siswa itu berani menyampaikan pendapatnya kepada orang lain. Nah, selanjutnya itu metode tanya jawab. Alasan saya memilih metode tanya jawab ini untuk memperjelas materi tentang gibah. Nah, selanjutnya yaitu metode presentasi. Nah, dengan adanya presentasi ini, siswa itu diminta untuk berani tampil ke depan
untuk menyampaikan hasil diskusinya tadi, dan metode refleksi yaitu untuk membantu siswa memahami dirinya sendiri. Nah, untuk teknik pembelajaran yang saya pilih yaitu teknik pembelajaran Think, Fire, Share. Nah, alasan saya memilih ini karena siswa itu diminta untuk belajar secara bertahap terlebih dahulu, tidak langsung meminta siswa itu untuk presentasi ke depan kelas terlebih dahulu. Siswa itu untuk diminta berpikir terlebih dahulu, berdiskusi, lalu menyampaikan hasil pendapatnya itu ke depan kelas. Jadi siswa itu bisa belajar secara bertahap, tidak sekaligus, agar siswa itu tidak bingung dan siswa itu mudah memahami materi yang diberikan. Sedangkan taktik pembelajaran yang saya pilih yaitu ice breaking. Nah, dengan adanya ice breaking ini, siswa itu dapat siswa itu tidak bosan dalam pembelajaran dan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik atau tidak terlalu bosan atau monoton, dan dapat membagikan semangat belajar siswa kembali. Nah, keterkaitan antar komponen. Nah, dengan adanya model PBL, itu siswa belajar dari masalah nyata. Nah, dengan pendekatan studi genter, itu siswa dituntut untuk lebih aktif. Pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Nah, dengan adanya strategi the 4 of 2, siswa itu lebih berani berpendapat kepada pasangannya, dan metode diskusi, refleksi, tanya jawab, presentasi itu membuat siswa belajar secara bertahap. Dan teknik pembelajaran Fire Share yaitu itu memudahkan siswa agar memahami materi itu secara bertahap, tidak sekaligus. Nah, taktik pembelajaran itu menciptakan suasana belajar yang lebih menarik, asik, dan menyenangkan. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.